Pak. Bukan ya dulu dong aja. Oke, saya buka aja dulu Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih yang saya hormati Pak Kades Bayut, Pak Resdi, yang saya hormati Pak Desi dan Baik 19, yang saya hormati Pak Kades Kalam Hukuman, dan saya hormati Bapak-Bapak semua sekalian. Pada kesempatan siang hari ini kita bertemu di sini sebenarnya memang ada pertemuan yang akan kita bicarakan. Sebelumnya saya sampaikan permohonan maaf dulu dari unsur pimpinan yang ada. Kemarin mereka tidak bisa hadir karena ada tamu. Jadi sebenarnya momennya saya juga terus terang aja Pak Lesdi, saya pun sebenarnya bukan ini hanya saya karena diutus ya akan saya sampaikan. Kalau saya menyampaikan ya intinya apa yang sudah ditulis ke manajemen saya akan sampaikan gitu kan. Karena mereka ini lagi ada tamu gitu kan, saya juga diutus ke sini gitu kan. Tapi kembali sih kepada bapak-bapak semua sekalian, dirasa itu memang cukup saya menghadiri untuk memutuskan atau menyampaikan apa yang diputuskan, ya kembali sih ke semuanya gitu kan. Lalu nanti sambil berjalan aja kita bicaranya lah. Mungkin ada pembukaan awal untuk kita Yang punya wilayah dulu. Oh iya. Iya, apa maksud tujuan yang utama kan itu nanti kalau kita poin inti punya kita kan apa yang saya sampaikan tadi ya, nanti kan apa yang perlu sampaikan dulu yang jelas penyampaian kita kan tujuan kita semua. Kalau tujuan baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera kita semua. Ya, terima kasih yang terhormat untuk menjadi pimpinan perusahaan KS. Tidak bisa saya sebutkan sesuatu. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Bayu, Bapak Kepala Desa Balawa, Rombongan, terkait seputar rombongan dan Bapak Ibu sekalian yang hadir seperti ini. Mungkin di sini intinya apa yang rencana kita hadir di sini yaitu minta jelas saya langsung ke poin aja. Karena memang itu yang perlu disampaikan kata beliau, nggak ada lagi. Tapi kalau ada yang tambahan beliau nanti. Intinya gini, kita ini kan dengan adanya berapa waktu ini mungkin kita tahu udah berapa tahun lah udah berjalan. Ya tujuan kita di sini itu duduk bersama ke meja seperti apa, kita terang aja minta tanggapan dari pihak perusahaan tentang program yang surat peraturan perundang-undangan dari kementerian yang tentang 20% dari luas HGU seperti itu. Kenapa kita di desa sekarang ini masih banyak warga yang nanya-nanya terus, makanya langkah baiknya kita langsung ke sini. Saya sampaikan kemarin, daripada nanti mengembang akhirnya mereka ngambil tindakan sendiri. Karena kita tahu ada 5 desa di Sudan Gili di beberapa kecamatan di sana ya, itu sudah mendapatkan hak tersebut seperti itu. Nah, sementara warga kita mungkin lihat di media sosial segala macam dan tahu kabar bahwa mereka menanyakan, Pak Kades, kenapa kita ini nggak dapat itu, sementara ini program pemerintah. Nah, itulah yang kita datang ke sini untuk merembuknya supaya kita tidak ada bahasa kesuhnya nanti kan seperti itu. Ujung-ujungnya masyarakat yang mengambil tindakan, mereka kita juga yang hadir. Maka sebelum itu makanya kami penting dulu masyarakat, kami dulu lah. Yang jelas intinya kami 3 desa yang hadir ke sini untuk menyampaikan hal tersebut. Yang jelas untuk sementara ini warga sudah maraklah sudah berbicara seperti itu. Nah, sementara terus terang mungkin kita ada berapa 6 desa lah yang memang wilayah pengembangan PT CKS, dan juga kami tidak cuma sampai 3S sesuai dengan wilayah desanya masing-masing. Contoh seperti Kalang itu dengan Sinarmas dengan Bijape, tetap kami datangi seperti ini juga. Mungkin di sana kami mengajak berapa kepala desa lagi begitu. Disehubungan dengan ini tadi, kami mohon dari pihak perusahaan menyampaikan penjelasan kepada kami, baik itu tulisan, harapan kami sampai pun tertulis, biar itu menjadi bahan kami menyampaikan ke warga, dan juga itu juga untuk bahan kami menyampaikan ke pimpinan ya seperti Pak Camat dan Bupati bahwa kami sudah menyampaikan hal ini ke pihak perusahaan.
khususnya kepada perkebunan CKS seperti itu yang utama. Terus saya sampaikan juga untuk permasalahan desa kami, permasalahan sengketa lahan kami untuk desa Kalang, khususnya saya pribadi sudah saya sampaikan kepada Dedi kemarin, sudah saya legalisir bahwa itu sudah diganti rugi semua. Nah, jadi tidak ada bahwa tujuan kami menuntut, cuman kami ini mengikuti aturan pihak perusahaan yang pihak pemerintah yang menyebarkan peraturan undang-undang tersebut. Apakah itu cuman kami yang tahu dari pihak masyarakat dan kami, apakah pihak manajemen perusahaan sudah tahu juga dengan peraturan undang tersebut seperti itu. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan, mungkin nanti tembak rekan-rekan atau langsung penjelasan dari pihak manajemen yang bisa memberikan penjelasan kepada kami. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, menjelang siang, pagi, siang. Adil kata ini bercuramin ke surga bersengat ke jembatan. Harus. Yang saya hormati pimpinan manajemen perusahaan yang di kepala desa, ada 2 desa beserta penting dan juga rekan-rekan penunjung kita yang hormati. Pertama-tama yang kami sampaikan artinya untuk masyarakat yang sama yang sudah luas oleh hasil SKB Permendik, surat keputusan bersama karena kemarin sudah kita ada juga dikasih dengan ulama, kita sudah ajukan juga dengan Pak Kopi dengan Pak Kopi, tapi prosesnya ke saya mesti di sekarang pun dengan aturan tersebut mungkin dari pihak perusahaan ada beberapa bentuk kewajiban bersama SDR dan kedua dari hasil dari pihak perusahaan masing wilayah desa masing-masing. Jadi itulah dasar kami yang sudah berorganisasi menjadi desa yang sudah sampai kami sekali diganjal seluruh ada 3 kecamatan yang sudah berorganisasi dan sekaligus Bapak Bupati yang menyerahkan 2.000,8 hektar untuk pihak beberapa desa. Jadi itulah yang perlu pada kali ini meminta kepastian yang pentingnya tidak ada hal-hal yang tidak berkepentingan di masyarakat ini, karena banyak yang sudah bicara kepada kita sabar dulu karena kita akan menunggu proses yang sebelumnya likuiditasnya yang kita ingin seperti apa, tapi lebih bagus lagi dengan memilih seperti ini kita duduk bersama dan manajemen seperti apa menghadapi kebutuhan daripada masyarakat. Mungkin itu dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri dari hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Selamat siang. Ada yang kata lain putra minta cerita bersengat ke jembatan. Harus. Tadi belum nanti beberapa kalau sudah terlalu baik dari rumah Bapak Sekretaris Kalang jajaran pimpinan PKS Bapak Perusahaan Polda organisasi nanti untuk mewakili masyarakat yang populer atau di desa terkait. Adapun poin-poin yang belum saya sampaikan itu hampir sama dengan apa yang disampaikan dari luar desa. Terutama kami sudah melaksanakan ritual kemarin kita di desa di Kapiling kemarin. Setelah itu kita ada pertemuan di kecamatan. Masalah penyampaian itu sampai sekarang pun belum ada titik
ketemunya. Nah, dengan adanya pertemuan ini mudah-mudahan ada titik temunya menanggapi hal-hal yang sudah disampaikan beberapa kali dari desa Surabaya dan Temanggung. Jadi harapan saya apapun menjadi keinginan beberapa desa ini harapkan bisa realisasi dengan baik sesuai dengan undang-undang yang sudah keluar dan diterbitkan oleh Perdana Menteri. Nah, inilah tujuan kami datang ke sini untuk menanyakan hal-hal terkait di undang-undang yang sudah diterbitkan oleh pemerintah pusat. Nah, bagaimanapun seharusnya apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah, kita yang di manajemen lah yang menyikapinya supaya tidak ada gejolak-gejolak di lapangan, terutama demi keamanan dan keamanan dari perusahaan. Nah, harapan saya agar bisa menyikapi dan bisa merealisasikan apa yang menjadi kewajiban pihak perusahaan. Mungkin itu yang saya sampaikan pada siang ini. Ada tangan dari Bapak kita tadi kita temuin kritiknya Pak Siang. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Permintaan saya jadi banyak. Pertama, keluarkan saudara kami yang ditangkap yang diduga mencuri, tapi perusahaan yang lebih banyak mencuri dibanding masyarakat. Yang kedua, saya kira direalisasikan yang betul-betul. Dan yang ketiga, tolong tunjukkan lahan yang pakai. Nanti karena itu kalau masyarakat mengambil di lahan tersebut nanti ditutup lagi di perusahaan. Sementara perusahaan juga masih belum memiliki legalitas ini. Yang sangat saya tekankan itu segera keluarkan saudara kami yang ditangkap. Kalau seandainya masih perusahaan masih mau bersahabat dengan masyarakat, silakan. Hanya itu dari saya. Terima kasih. Maaf ya, menyambung dari kita sebagai pemerintahan desa pemerintahan yang ada di desa yang terkait dalam perizinan Neko Agro Group. Di sini saya selaku salah satu anak desa yang terkait dalam perizinan foto buat perusahaan yang ada di kondisi untuk ingin menyampaikan satu, apakah benar itu memang ada SKB 4 Menteri itu yang berupa hak-hak kami selaku masyarakat terkait bukan masyarakat setempat terkait dalam lingkungan perizinan. Itu kami minta jelaskan. Dua, apakah memang ada yang berupa plasma memang ada dari pemerintah? Saya mau tahu jawaban dari pihak manajemen yang mewakili di sini. Apa itu memang sudah ada dianjurkan dari bapak-bapak kami yang di atas sana untuk mewakili selaku kami teman saya yang ada di sini. Satu plasma, dua yang berupa 20% kami tidak tahu kan. Kami cuma 20% bilang orang ya 20% kami bilang kan. Jadi kami mau tahu juga hak kami kan. Apakah sudah ditunaikan oleh pihak perusahaan yang terkait dalam potensi desa kami. Dua, tiga, mau saya bersama operator pemerintahan yang ada di desa terkait bersama kaki tangan kepanjangan perwakilan dari investor yang berdomisili di desa kami, tolong sama-sama menitip batas lahan HP dengan HGU, karena lahan itulah yang sering membuat gaduh masyarakat antar karyawan. Karena itu menyebabkan perusahaan menuduh masyarakat mencuri, masyarakat pun menuduh pihak perusahaan mencuri. Nah, jadi di situ tidak ada jalan keluarnya. Semoga hari ini kita dapat jalan keluar yang bagus, yang lebih lurus. Tolong kita lurus bersama-sama. Jadi saya minta hari ini juga jawaban untuk kita sama-sama cross check lapangan di mana sebenarnya batas HP dan HGU atau HPK. Di situ kan sepengetahuan saya dan saya sering dengar itu kan apabila dalam perizinan perkebunan
untuk Pak IO Pak ya? Ya, PK itu izin apa itu Pak? Kalau PK itu? Bukan apa itu? Siap. Ya. Kalau HP, saya kan nggak tahu juga ini Pak, makanya saya nanya kan. Karena saya dari masyarakat, kalangan masyarakat biasa Pak. Jadi saya nggak tahu apa yang diarahkan bapak-bapak kami yang di sana yang mewakili kami. Itulah saya tanyakan hak saya, hak kami bersama yang ada terkait dalam perizinan ini. Jadi kami mau minta tunjukkanlah hak kami kalau memang itu ada. Kalau memang tidak ada, kami juga mau tahu ya, sebenarnya dasar apa kami tidak punya hak. Kita minta transparannya biar tidak ada gaduh antar masyarakat dengan investor yang ada. Kami ingin bergandengan tangan. Dari dulu Bang Dedi ya, saya sudah bilang sama abang kan, berapa kali kita jumpa, kita selesaikan permasalahan satu meja, kita selesaikanlah, kita benahilah dan selesai keluhan. Bang Dedi selaku dan lain-lain selaku perwakilan dari investor, saya juga seringkali juga mengadakan pertemuan mengatasnamakan mewakili dari masyarakat kan, menyampaikan, tapi belum kayaknya menyampaikan ataupun membawa hasil Bang Dedi. Ya, semoga hari ini kita sama-sama terhadap bapak-bapak juga ada aparatur-aparatur negara di sini menyaksikan. Semoga hari ini dapat titik temu yang bagus untuk kedepannya. Semoga hal-hal yang buruk tidak terjadi dan terulang lagi Pak. Itu harapan kami. Itu yang saya sampaikan, keluhan dari saya sementara mewakili dari masyarakat adat yang terkait di Desa Teluk Bayu dan sekitarnya. Investor yang berpersona dan meraih hasil dari potensi alam desa terkait. Dan ini juga akan gimana hasilnya. Kalau banyak keuntungan kan semuanya berusaha itu kita mau cari untung. Mungkin menambah sedikit dari Bapak Domen untuk materi kewajiban terutama kewajiban. Jadi sebelum pembukaan areal ataupun operasi house itu karena kewajiban kita perusahaan kepada masyarakat tidak ada yang disampaikan Pak Domen tadi plasma kan seperti kewajiban. Ada yang dibuka migrasi. Nah itulah ada kebijakan sosial juga. Sebenarnya kalau kita berpikir orang pribumi ini sebagai penonton saja, nah itu kebijakan sosial golongan disampaikan kepada departemen. Dan kedua, pihak perusahaan yang berinvestasi di wilayah kita tolong hargai kearifan lokal kita. Jadi adat istiadat kita tolong dihargai. Setiap ada kegiatan apa tolong datanglah. Karena kalian kan bekerja di wilayah kita, jadi tolonglah hargai kita karena lokal kami. Mungkin itu aja masukan dari kita. terima kasih untuk masukannya. Sebelumnya saya kembali mohon maaf Pak. Mungkin nanti yang saya utarakan ini tidak berkenan di hati lapas. Saya minta maaf karena memang saya hanya diutus untuk hadir ini sebagai wujud rasa saya mau menghargai apa yang sudah kita bicarakan ya Pak ya. Tapi namun demikian tentunya aspirasi daripada bapak-bapak semua tentunya akan kami sampaikan ke pimpinan, karena terus terang ini pimpinan yang bisa memutuskan bukan saya Pak. Ini lagi kondisinya lagi Kan katanya abang kan diutuskan. ya. Nah yang mengutuskan otomatis manajemen nggak bisa lah mengambil salah satu kebijakan. Oke, jadi saya kebijakan nanti Pak. Pak Damang ya sebentar Iya. mungkin sempat ada yang disampaikan ke saya, beberapa yang disampaikan yang diputuskan oleh manajemen. Tapi ada kan saya nggak tahu kemarin apa namanya istilahnya agendanya, agenda yang dibahas saya belum tahu. Kemarin yang saya dibahas mengenai salah satunya mengenai yang konten tangkap itu, Iya. itu
Kalau yang lainnya saya belum tahu agendanya, makanya saya belum baru di sini saya mendapat infonya ternyata sampai ke situ gitu kan. Itu Pak Rumeng sebenarnya. Kalau dari saya sih silahkan nanti Bapak ngomong, wah ini nggak bisa diapa-apain juga ya kan. Silahkan Bapak berpikiran, beranalisa kayak gitu silahkan. Yang pertama kalau menurut saya sih terhadap plasma yang 20%, saya memang datang ke CKS ini saya udah terbelakang Pak. Saya tahun 2016 saya baru sampai sini, saya sebelumnya di Itu alasan plastik itu Pak. Manajer masa nggak tahu dengan alasan itulah. Kalau itu setiap kali pergantian manajer atau yang tertinggi suatu perusahaan itu pasti ada serah terima Pak. Jangan bikin alasan yang klasik ya. Oke Pak. Jadi memang saya terus terang aja nih Pak. Saya 2016 ini saya dulu di Panglada sana. Saya memang mengurusi plasma, makanya saya sedikit banyak sebenarnya tahu plasma. Memang di Panglada itu banyak plasmanya, hampir 100% plasma. Kami tidak ada intinya sama sekali di sana ya. Jadi konsep plasma ini memang ini hanya untuk wawasan sih Pak ya, silakan gitu. Konsep plasma itu ada beberapa macam. Salah satunya yang berjalan di sana adalah KKPA. Dia akan bekerja sama dengan perusahaan, pihak desa dan bank untuk pendanaannya gitu kan. Terus yang kedua sekarang muncul plasma mandiri seperti di Astra namanya IGA, ya kan? Itu ada plasma masing-masing gitu kan. Ada beberapa konsep yang bisa dilakukan di situ. Saya memang terus terang tidak tahu batas-batas itu, saya belum tahu nih Pak Selesai mengenai batas-batas yang ada. Tapi menurut hemat saya sih untuk plasma ini apakah baik dan eloknya kalau dibuat secara resmi tertulis saja Pak, permohonan tertulis gitu kan, bukan bicara begini. Karena saya pun tidak apa ya, untuk memutuskan itu tidak ada Pak. Itu yang plasma. Itu sebenarnya kan kalau plasma ini kan program dari perusahaan, bukan usulan dari masyarakat sebenarnya. Perusahaan itu wajib tahu, itu wajib usaha masyarakat. Tapi kan kalau yang dari perusahaan memang itu sengaja, kalau masyarakat tidak dikasihkan. Masa harus diusulkan lagi? Itu tidak perlu diusulkan sebenarnya. Itu kan hak dari perusahaan untuk memberikan kepada masyarakat. Kewajiban. Tujuan perusahaan berdiri itu baik adanya memberikan lapangan kerja pada masyarakat adat setempat, memberikan kenyamanan, tapi malah ini diusulkan lagi. Ya ini kan ini Pak, mohon maaf ya, ini kan kalau hemat saya dari pendapat saya sih kan begitu. Karena memang itu ada instansi yang terkait juga di dalam program plasma ini gitu Pak. Tadi kan Bapak sendiri yang bilang udah pernah di bagian plasma. Ya, kalau KKPA memang gitu. Seharusnya kan Bapak waktu bekerja di sini sudah cek dulu, sudahkah melakukan itu yang kewajibannya. Betul Pak, saya setuju dengan pendapat tadi. Memang ada kewajiban daripada perusahaan itu ya kan. Kalau ya itu saya karena lebih banyak di sana, saya lebih ngerti di sana gitu kan. Memang kalau yang di sana plasma kita memang bukan 20% lagi, bahkan lebih gitu kan. Karena intinya nggak sempat terbangun waktu itu tahun 98 ya, waktu itu kena krisis, jadi nggak sempat terbangun, artinya hanya plasmanya saja. Nah di sini pun sebenarnya ada plasma, walaupun itu ada di desa yang lain ya, saya nggak kenapa begitu saya belum tahu juga itu. Gitu gitu Pak, saya pahami sih. Jadi terkait hal itu tadi kan apa yang disampaikan oleh Kades dan Kades itu ada benar. Jadi kesenjangan ini telah menjadi perselisihan antara pribumi dengan orang pendatang. Itu cek pembatas syukur itu semuanya Flores. Saya nggak senang juga caranya. Berapa yang dimakan oleh mereka ini? Sedangkan di wilayah Kita kita tuh wilayah berapa kita ini kan kirim desa. Pak bantu ini tidak ada proses, tapi saya lihat di masuk Flores semua. Ini tidaknya sosial kita sakit hati kita. Ada kejanggalan di situ. Ya. Apa kita Tidak menjadi tempat penonton? tinggi untuk usaha. Itu maksudnya Pak. Intinya gini, yang kita tanyakan tadi yang 20% itu yang perlu Ya tapi kita, perlu juga Pak rumah. ya nanti dulu melurus yang plasma tadi biar lah masalah itu nanti Supaya mereka selesai menang satu faktor ya supaya kita Kita ini ini enak. kita ngomong lagi, kita meminta sudah. Karena kita di sini sudah kita sudah baca semua. Ini yang masyarakat itu sekarang. Kalau ini kan ibaratnya kita nih mengingati. Kalau ini sudah di mana dalam ini pemerintah memberikan kewajiban bagi pemegang hak
guna usaha untuk membangun kebun kelapa untuk masyarakat sekitar pada pasal 40. Nah yaitu Kapan ini mengumpulkan itu produksi dari banyak berapa sebulan kayak Ini ada belum ada realisasi ya segel kan tuh. fasilitas pembangunan kebun masyarakat sekitar paling sedikit 20% dari luas tanaman habibu yang ada. Nah itulah yang Jangan kami tanyakan gitu kan. sedangkan ini jelas gitu. Itu yang masyarakat sekarang. Setelah itu ini juga ada lagi yang 5 desa. Nah, biar kita nih maksud kita nih apa? Ada pemerataan lah. Satu Berjalan kemana selama-sama. antara CKS yang awalnya bagus dengan masyarakat setempat ini supaya sama-sama jalan gitu. Jadi kita nih jangan tinggal diam dengan hal-hal yang seperti ini, seperti desa apa Setiap ada desa itu kan awal masuknya ke desa ini kan semua tuh ada NUI-nya semua setiap dia 8 desa tahun ya nanti depan. Nah, alhamdulillah penandatanganan penyerahan lahan inti untuk plasma 5 desa di 3 kecamatan Kabupaten Seruyan luasan lahan yang dilepas untuk plasma masyarakat seluas 2.008,2 hektar 20% dari luas lahan habibu yang perusahaan PT SNFP. Nah itulah ini yang sekarang marak masyarakat nanyakan ke kita. Jadi ini yang kita bawa ke sini. Tolong jelaskan masalah itu ada nggak perusahaan mereka. Kalau enggak kita terus terang buatkan surat pernyataan lah. buatkan surat pernyataan bahwa perusahaan yang dekat kami sana tidak ada punya peraturan ini kan gitu. Sementara kita terus terang waktu itu ini Pak Dedi ada, waktu Pak Gubernur hadir yang ini saya sendiri yang menanyakan. Nah itu memang ada Pak Kades katanya gitu. Nah baru itu saya Pak Gubernur sendiri yang nanyakan Sampai maju beliau nih. Nah supaya kita maju, tolong usulkan dulu ke perusahaan yang dekat dengan desa Bapak dulu, berapa desa perusahaan yang bilang CKS, Sinarmas sama 3P saya bilang gitu kan. Nah pas kemarin kami tanya ke sana, bikin dulu surat ke perusahaan atau datang dulu perusahaan minta surat tertulis dari pihak perusahaan. Kenapa tidak diberikan dari itu kan gitu. Itulah yang kita datang ke sini. Nah sementara keluarlah lagi beberapa desa yang sebelah di sana, berapa kecamatan di sana, 5 desa. Dan yang dahulu juga ada keluar. Nah itu kok dikeluarkan sementara kita. Nah makanya tujuan Yang saya perusahaan datang kecil kemarin, ya. yang kita ini sama enaknya tetap kita ini nggak nuntut lah ibarat untuk kalau memang apapun prosedur yang itu sama-sama kita mikir bagaimana cara realisasinya. Nah itu pokoknya kita ini meminta aja iya itu ini seperti itu. Jadi gejolak selama ini dari tahun ke dalam tahun masalah sampai sengketa kita terus sampai kita nanti tidak ada lagi memang bentuk kan itu. Nah dengan barunya program ini untuk kesejahteraan masyarakat yang baru dari peraturan itu maka baru kita cepat menyelesaikan itu. Banyak buka aja rawa itu jadi dilepaskan. Kenapa ditanam? Banyak banyak tapi kita nggak mau ke sana arahnya lagi. Makanya saya bilang Nah, tadi biar saya aja. sampaikan dari Supaya mencuri pimpinan tadi kan siapa yang bisa mengambil bisa keputusan, maka yang ini perlu Yang kita namanya jelaskan program dulu. akan Tidak izin rawa menunggu itu harus tidak ada dilepaskan. dari pihak perusahaan Kalau ada yang dilepaskan bisa saya mengambil sama sikap mengatasi. Saya berani. Yang kita takutkan ini Pak Edi, masyarakat ini buta hukum. Yang kita takutkan, makanya kami sampai mewakili dari seluruh masyarakat yang ada. Nah, inilah bentuk kami sebagai solidaritas kami sebagai pemerintah untuk menyampaikan misi dan menu masyarakat sesuai dengan tanggung jawab dan kewajiban yang sudah diatur oleh undang-undang. Inilah yang perlu kami tanyakan yang sejelas-jelasnya kepada pimpinan pihak perusahaan. Ini Pak Resya, Pak Edi tadi kan saya putuskan untuk membahas masalah penangkapan Sidonya saudara kami. Jadi kami mau minta kejelasannya yang diutuskan sama Bang Dedi. Bang Edi, bagaimana selanjutnya terhadap saudara kami yang dituduh mencuri? Itu kejelasannya. Jadi tadi yang mengenai plasma dulu tadi. Ya, kita bahas yang itu aja dulu. Ya, Karena abang artinya putuskan tadi kan di situ kan. Ya ini udah begitu kan Pak Domeng. Ya. Saya di sini juga akan membawa apa yang menjadi dokumen yang saya sudah utarakan di program saat ini. Artinya dari manajemen kemarin menitip ke saya bahwasannya kasus pencurian kemarin karena itu sudah dalam proses di kepolisian gitu kan Pak. Artinya itu dilanjut di sana gitu kan, di kepolisian gitu. Saya akan ngomong ini yang disampaikan. Saya nggak apa ya nggak mau ada memang itu yang disampaikan.
Saya hanya puji, saya hanya 47 menyampaikan di situ sampai karena memang itu yang disampaikan itu Pak. Ya. Gitu ya. Tapi sudah di ranah hukum gitu ya. Jadi pihak manajemen yang terkait tidak mau tahu lagi kan, sudah diserahkan ke sana gitu. Itu yang dipesankan saya begitu gitu. Jadi langsung pelukan Pak. Jadi tidak ada jalan keluarnya. Saya hanya menyampaikan Pak yang kemarin disampaikan itu saya sampaikan kayak begituan gitu kan. Seharusnya kalau yang itu nggak boleh disampaikan. Sampaikan bisa pelukan atau tidak, udah. Bapak banyak yang dicuri. Seperti tidak sesuai dengan apa yang perusahaan curi selama ini. Kita bandingkan berapa banyak dia curi yang besar. Ayo. Nah, kalau memang demikian, Jangan kita atur masyarakat dengan kita bandingkan itu berapa kesalahan banyak dia curi. Tidak aja. kamu mencari kesalahan. Usaha lebih besar kesalahannya daripada masyarakat itu. Jadi kita menyikapi untuk masalah pencurian tadi ya, beberapa orang di beberapa desa dibebaskan. Kenapa desa saya langsung Langsung diproses secara hukum? Itu kurang adil, Pak. Nah, Itu memang keadilan. Ada surat Lalu kita keadilan. Itu pun dari domba dengan BPD. Dibilang BPD ada berita rekomendasi. Apa yang ada? Bohong kalian tuh. Jadi kemarin ada ya, sudah konsultasi sama BPD masalah penangkapan saudara kami itu. Saya nggak tahu. Oh. Jadi Bilang kita, ya kemarin itu memang kami membuat surat itu yang disampaikan ke Pak sudah diterima kan ya. Nah terus yang kedua memang dari pihak perusahaan mengakui kesalahannya Ya. dan sudah Sudah langsung sudah apa? langsung menghubungi langsung si Pak Sulan. Pak Sulan. Nah, Dan hasilnya Pak Sulan bisa diajak berbicara dan ya udah kita selesaikan baik-baik. ya berarti Jalan baiknya kayak gimana Mas? jalan baiknya itu. Nah kemarin juga kita mengajukan apakah kita harus bersurat, kita buat permintaan maaf secara tertulis. Bapak sendiri sebagai apa? Saya sebagai legal. Nah kemarin kan Seharusnya Bapak sudah paham, nggak perlu ditanya, tinggal bikin surat laporan penangkapan. Kan selesai. Karena yang dirugikan pihak perusahaan. Maksudnya? Enggak, karena yang dirugikan masyarakat saya itu yang mencuri katanya tadi. Si Doni itu kan ditangkap kan pakai surat pengaduan, surat laporan, ditangkap. ya Jadi pihak perusahaan kalau ngambil dia lagi, bikin laporan penangguhan penahanan. kalau untuk pelaporan memang dari kami Pak, Iya. pengaduan itu. Tapi kan untuk tindak lanjutnya bukan dari kami, itu dari kepolisian. Tapi kalau pihak perusahaan yang menarik laporan, selesai. Jangan hukum itu jangan dibawa ke masyarakat kecil. Buktinya apa? Memang kena si Doni orang miskin, makanya kalian buat seperti itu. Oke, baik Pak. Yang pertama, Jangan baik dulu, bisa keluar atau enggak? itu sekarang sudah bukan tanggung jawab kami Pak. Kami juga punya kewenangan. Kalau kami masuk, malah kami yang salah. Berarti kalian harus berpikir situ apa yang harus kita lakukan, kalian tahu. Kita kan orang pintar semua. Jangan pintar untuk membentukkan masyarakat dengan hukum. Satu yang bisa saya sampaikan tadi itu udah sekarang ini kasusnya sudah di P19, artinya sudah masuk ke kepolisian. Polisi sudah mengakui bahwa saksi dan bukti sudah cukup. Itu satu. Bisa tertunjukkan cepat di mana dia mengambil itu, mencuri itu. Gimana? Bisa ditunjukkan di blok mana dia dicuri, yang dia curi. Satu. Lokasinya. Kalau untuk menjawab ini bukan kapasitas saya, karena saya hanya bertugas di bagian pelaporan. Kalau Bapak ingin mencari siapa, itu kan harus tahu. Bapak kan tahu laporan Tahu laporan masuk nanti siapa? Mustahil nggak ada laporan masuk tuh. Sebenarnya kan tidak tahu. Jadi macam mana polisi mau menangkap kalau tidak ada TKP? Tadi itu berdasarkan kesaksian Pak. Kami kan dari hukum, dari bagian legal itu hanya ada pelaporan satu, ya kan? Ini ada indikasi, ada dugaan tindak pidana pencurian. Kami ini bukan sebagai saksi, kami ini sebagai orang yang menderita kerugian. Betul. Iya. Benar, Benar, Pak. Pak. Mantap, Pak.
Berapa kerugian? Berapa kerugian kalian? Berapa? 100 berapa pinjam kemarin? Uangnya berapa uangnya? 3.900.000 sekian. Berapa? 3.900.000. Bandingkan. Berapa? Bandingkan dengan Bandingkan yang bandingkan berapa? Tanah masyarakat kalian bodoh-bodohi untuk mengambil hak mereka itu. 3.900.000 ya? Iya. Kamu bagian legal? Gimana? Kamu bagian legal atau Iya, bagian apa? bagian legal. Bagian legal itu apa maksudnya legal? Saya nggak tahu. Saya di bagian hukum. Oh, Saya bagian di hukum. Departemen hukum. Ataupun perizinan? Iya. Ya. Iya. Jadi kamu tahu berapa luas sebenarnya perusahaan yang kamu pegang izinnya? Itu bagian saya. Apa maka kamu bilang Legal, ngawur, ngawur. orang pintar ngawur ngomong. Jangan berdalih lah. Itu Itu namanya legal. tahu ya. Berarti kamu kerja perusahaan kamu itu berapa? Kerja Jumlah apa? berapa? Itu jelas harus tahu. Harus tahu. Satu, di bagian legal itu tidak semuanya harus Harus kita itu ada bagian-bagiannya, Pak. Kerja itu harus ada strukturnya, nggak asal. Saya itu mau tahu kalau kamu bagian legal, kamu tahu berapa luas kebunnya kamu imping. Di luar itu berarti kamu nyuri. Berarti saudara kami bukan pencuri, kamu sebenarnya pencuri. Kamu harus bertanggung jawab itu ke depannya. Bang, maaf ya Bang. Iya, nggak apa-apa, Bang. Iya, Bang. Nggak apa-apa. Kalau kita membenahi permasalahan ini kan wajar kita. Intinya ini Bang, yang kemarin itu nama Adoni dia Bang ya. Iya. Kan sekarang sudah ada di polisi. Dalam hal ini bukan saya maaf sebelumnya. Pihak perusahaan akan membantu untuk masa keringan tadi Bang. Itu aja lah Bang yang bisa kami bantu. Kami minta dipercepatkan itu, Bang. Iya. Ini saya minta keadilan yang adil. Karena ini sudah maaf sebelumnya Bang ya. Iya, nggak apa-apa. Jadi karena ini sudah masuk ranah hukum dan kalau misalkan dicabut lagi, ditarik lagi nanti ada repot lagi. Kalau Apanya repot? Iya. Bapak ngomong sembarangan. Masa repot bikin surat cabutan laporan penangkapan? Jadi kami Pak bisa bantu nanti pada saat Kapan? proses keputusan pengadilannya tadi aja Pak biar lebih cepat gitu loh Pak. Ini tambah rumit itu, Pak. Jadi gini aja, saya pertanyakan, ada 3 poin di sini. Kemarin Bapak ini sudah menyampaikan, penangkapan maling itu sudah ditangkap ke kantor Kapolres, kemarin sudah ada 2 orang sudah dibebaskan lagi. Itu apa bedanya? Saya pertanyakan itu aja. Iya. Kok sehingga bebas? Kemarin sampean ada keceplosan. Ngomong, jelaskan di sini. Saya mau dengar penjelasan sampean sejujur-jujurnya. minta dari hati lah bicara itu, Bang. Jangan cuma di mulut, Bang. Karena kalau sampean bicara di video bisa Sama-sama manusia. tetapi kalau hati sampean berkata tidak ada kebohongan yang tidak dimiliki. Iya, baik Pak. Untuk yang Nah ini kemarin itu kita menjadi kesenjangan kita di situ. Iya. Untuk itu kan nyuri Pak. Terus kami bawa juga ke Polres Pak. Iya, terus. Nah dari Polres itu si Pak Untoro ini satu Pak, dia pertimbangan usia yang sudah sangat tua Pak. Iya. Ya, Pak. Terus pencuriannya pun dia hanya sampai di sekitar 530 kilo Pak. Nah pihak Polres ya Pak ya, saya sih hanya ini aja Pak, menyarankan agar diadakan mediasi Pak. Diadakan mediasi, kami hubungi semuanya ke Pak, ke pimpinan, akhirnya Pak Untoro tadi dengan berbagai pertimbangan karena satu faktor usianya tadi ya Pak ya. Iya. Itu akhirnya kami mediasi buat perjanjian lah Pak, gitu Pak. Kenapa tidak berlaku adil? Bapak sudah pernah melihat kehidupan keluarganya si Doni? Belum Pak. Makanya pakai hati. Jangan pakai duit. Makan aja loh. 2 bulan yang lalu Pak, kakeknya baru saja meninggal. Sekarang neneknya masih di rumah, ini mayatnya Pak. Ya Allah. Saudara Doni, bapaknya Makan itu sampai orang tidak hilang. normal Pak, masih sakit-sakit. Coba Boleh seandainya Bapak cek di sana saudara kalau benar-benar seperti bermasyarakat Doni. dulu. Saya turun sana. Boleh lihat kondisinya Doni. Takut kami ngarang, Pak. Takut kami ngarang-ada. Abang cek sana. Sama juga berarti Takut manusia bayar. yang berhati iblis, berarti setan kalian tuh tidak punya hati nurani. Mentang-mentang pegang duit untuk bayar hukum. Apa yang dipakai? Iya. Kembalikan dulu lah
yang lokal hargai adat istiadat setempat. Jangan seenaknya tentang ada duit. Jangan benturkan kami dengan polisi dan tentara. Kami tidak takut. Kami mati mulia demi masyarakat adat kami. Itulah Siapa? siap kami lakukan. Bela masyarakat kami. Ini tanah kami, Pak. Kok dibilang kami nyuri? Perusahaan lebih banyak nyuri kok. Kok bisa dipulang? Ini yang kurang adil ya. Sementara sedikit-sedikit masalah yang mempunyai urus dengan masalah, masyarakat punya urus dengan usaha, sedikit-sedikit ya tertampung. Dengan bapak-bapak kami, dengan bapak polisi, Polri, selesaikanlah. Kalau menurut undang-undang, dengan investor itu. TNI Polri dilarang untuk ngekang di perusahaan. Bukan undang-undang itu. Karena tujuannya tugasnya untuk menjaga negara. Kalau polisi mengayomi masyarakat. Jadi kita sama-sama berjalan. Abang berjalan sesuai kewajibannya, itu adalah hak kami. Baru kami tunaikanlah kewajiban kami selaku masyarakat setempat. Cuma tadi Kita pertemuan sama-sama kalau tidak bersama. disediakan kebijakan keputusan. Jangan pakai kesenjangan. Tidak. Diutuskan harus bisa dia. Atau nunggu kantor dibakar dulu, baru akan dikeluarkan dia. Langsung direalisasikan semua yang permintaan. Seperti itu kan yang diminta oleh perusahaan. Tidak manajemen. Kembali sih Pak, saya mohon maaf lah, memang hanya itu yang saya bisa sampaikan sih Pak ya. Selanjutnya ya, terima kasih. Jadi kita lakukan lagi. Ini bagian legal tadi. Coba kita tangkap dia. Kita bandingkan dengan kesalahan saudara kita Doni. Nanti kita buka. Apa saudara Doni, apa kamu yang sebenarnya pencuri? Siap nggak? Jadi gini. Siap nggak? Jangan gini-gini. Siap nggak? Kalau untuk mencari keadilan, kalau saya itu bukan hal yang Di sana nanti kita buka-buka di sana. Orang sana yang tahu salah benarnya itu, bukan kita di sini. Iya makanya itu. Kalau di sini kamu merasa kamu benar semua, karena kamu menjolimi hak-hak kami masyarakat setempat. Yang pertama, Terutama bukan masyarakat negara yang kamu rugikan. Lahan HP itu berapa luas yang kamu klaim? Yang kalian ingkap selama ini, kali jolimi hak-hak itu. Perintah kalian, patok PH itu udah buang kalian. Tolong anggota Bapak di lapangan jangan sekali-kali lagi ya berbuat yang sifatnya dampaknya ke perusahaan, Pak. Bang Deddy, saya tahu sebetulnya berapa kali itu BPN menitik itu kenapa dibuang patoknya. Tolong itu, tolong Kami sambil punya dipantau, bukti. Pak. Karena masyarakat yang sedemikian lah, karyawan yang demikian lah bisa membuat gaduh kami. Kalau abang-abang tahu beres di kantor, tapi yang di lapangan ini Jangan diadu domba lah. jangan diadu domba lah. Jangan diadu domba lah kita. Ini sesama masyarakat ini. Sama masyarakat itu jangan diadu domba. Jangan dibodoh-bodohi. Jadi tiap-tiap berapa hari bisa diselesaikan? Dikonfirmasikan ke kami. Kita ingin Minta cepatnya. kejelasan. Minta kejelasan. Tidak mau tahu. Kalau kami minta hari ini Enggak, juga harus kantor dilakukan. kami. Mungkin coba. Oh, dari hari ini berapa hari kira-kira bisa Nggak usah mengambil lama-lama. keputusan? Nggak usah lama-lama. Manjang mereka dikasih tulang jelma. Langsung bikin surat pernyataan di situ. Doni dikeluarkan, hak masyarakat dikembalikan ke masyarakat. Bikin, berani nggak? Gini Pak, mohon maaf Pak sebenarnya. Tentunya yang kita bicara di sini, saya hanya bisa menampung aspirasi saya sampaikan ke sana Pak. Iya, tapi kan harus dibikin berita acara di situ. Tapi jangan lupa ditulis yang saya minta. Oke, makanya ini saya sampaikan dulu. Iya, nutulin kita buat Pak. Kan Nutulin, nutulin, Pak. Pak. Kan pakai minta kan kan. Saya buat Pak. Saya sampaikan ke pimpinan Itu yang sudah usah lama, Pak. Kami minta Doni besok harus keluar kami. Jangan betul kami sampai nyerang ke kantor sana. Oke, mungkin ada notulen Pak, nanti saya lihat tulis, saya sampaikan di sana dulu. Gitu ya Pak ya. Karena kami selalu dibenturkan, masyarakat itu selalu dibenturkan dengan Yang sebenarnya tentang apa yang sudah kita sampaikan ini kan seperti pengambilan keputusan di sini pimpinan tertinggi kan Pak Presiden. Masa pas kebetulan kita ada pertemuan ini kok ada Berapa kali? pertemuan sama yang lain. Akhirnya gini. Nah, Berapa penting itu kamu jadi? Ini kan sebenarnya itu nggak masuk akal Masa alasannya. tidak menghargai dari beberapa desa yang sudah hadir di sini. Desa. Ini cuma akal-akalan.
Klasik. Setiap ada pertemuan selalu Hingga perkataan yang itu sudah basi bagi saya. kemarin itu Setiap ada kita ada ingin bertemu kan sama pimpinan yang tertinggi selalu banyak alasan. Mohon maaf nih Pak. Iya. Kita ini bicara ini fakta. Nah, yang apa sih susahnya kita mempertemukan kita dengan pimpinan tertinggi? Nah, dia dipercaya oleh pimpinan manajemen pusat. Di sini dialah sebagai pengelola, dialah sebagai pemangku. Nah, kearifan lokal di sini seperti apa harusnya dia paham. Kan nggak mudah-mudah loh seorang pemimpin itu sudah sampai DN itu kan pimpinan tertinggi, orang dipercaya oleh pihak perusahaan. Kok tidak sedikit pun menghargai dari nekat baik kami sebagai pemerintah. Seharusnya bukan kami datang ke kantor sini. Sebentar Pak, nama Bapak siapa? Ini, nama kamu siapa? Ben. Hah? Ben. Nama lengkap? Benedikus Ardi. Benedict. Anda bertanggung jawab menggunakan saudara kami ya. Anda beri jaminan. Anda yang berlapor kan? Minta jadi Jaminan. Nama lengkap siapa? Dedi. Dedi itu. Dedi Ustaz. Jadi bos. Ingat ya. Berarti Anda berdua yang jadi jaminan. Kami minta saudara kami Doni keluarkan. Tidak ada alasan. kembalikan dengan keadaan sehat walafiat. Kembalikan dia kepada orang tuanya. Bapak ini stres ini mikir jangan stres, tambah stres lagi. Ibunya ini ada masyarakat Teluk Bayur nih yang bekerja di sini selaku ajudan JKS nih. Coba tanyakan Bang, sebenarnya apa yang terjadi terhadap keluarga saudara kami yang itu sekarang ini dari orang tuanya laki maupun perempuan. Makan sehari aja belum tentu bisa makan. Ibunya itu baru keluar rumah sakit, mungkin kemarin bapaknya stres. Mati ya Bang, mati. Lihat aja. Itu Pak Dedi dengan Iya. Kembali ke apa Pasti. ya? kapan dulu kan saudara kami? Saya yang pasti saya akan ngobrol dengan pimpinan. Saya minta yang pasti. Iya, ya pasti kan saya ngobrol Kapan? sama pimpinan. Dan saya belum tahu Pak, mereka kan pimpinan saya yang memutuskan Pak. Saya jujur aja Pak. Dan demi Tuhan saya dan sama Tuhan Pak. Saya bukan pengambil keputusan Pak. Tapi saya Saudara janji. menyebut nama Tuhan tapi perilaku Tuhan tidak sebagai Tuhan. Tapi Dengan saya dinas janji. masyarakat yang Tapi saya miskin. janji Pak, saya akan koordinasi dengan pimpinan saya untuk menyelesaikan masalah ini. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, supaya Don bisa didoakan, pasti saya sampaikan. Kami maunya Doni keluar tanpa syarat. Ya itu nanti Pak, intinya aja Pak ya. Jangan hukum itu dibuat kuncing ke bawah. Jadi apa lagi mau dibahas? Tapi Itu aja. Pokoknya kami minta penjelasan tulis masalah itu tadi. Jadi gini, maaf ya Pak, saya sampaikan ya. Yang jelas Jadi hasil tiga ini- desa lah dulu. Karena kewajiban Yang sudah ada di itu sini. hanya ke pihak transmigrasi, Iya. tidak ada kewajibannya Iya. kepada masyarakat pribumi, karena tidak ada kewajibannya. Jadi di situ buat itu Dia desa senjata senjata. bacakan dulu. Jangan Jadi- sampai nanti kita Ya, jadi gini Pak, dari yang pertama Pak Kades sekarang sampaikan bahwa beliau menanyakan mengenai keputusan program kementerian tadi ya Pak ya, mengenai 20% plasma untuk warga sekitar PT CKS ya Pak, dan hal ini yang menjadi bidang PT CKS ya Pak ya. Dalam hal ini lain di trans ya Pak ya, maksudnya kan itu kan Pak yang disampaikan kan. Lain trans ya Pak. Lain persis. Lain trans ya kan Bang yang disampaikan. Lain trans kan. Terus selama ini sebenarnya tidak ada yang masalah sengketa segala macam ya Bang ya, apalagi Bang itu. Terus yang kedua dari Pak Barnabas, pernyataannya hampir sama dengan disampaikan Pak Kuka tadi ya Pak ya. Hanya beliau menanyakan masalah kejelasan dan kepastian masalah yang tadi disampaikan sama Pak Kuma itu aja. Terus Pak Ledi menyampaikan bahwa menanyakan hasil rapat kita ya Bang ya. Pak Dedi, masukkan itu masalah lahan rawa.
Nah, rawa. Udah saya tulis di sini Bang. Jadi dari yang pernyataan Abang tadi ada beberapa yang digarap rawa, ada beberapa yang digarap balik itu masalahnya ya. Ya itu saya masukkan Bang. Karena ada beberapa orang juga kita bahwa lahan rawa itu belum pernah terjual. Gitu ya. Sungai. Terus ada beberapa kegiatan Jarak sungai. terus ada beberapa kegiatan ritual yang pernah dilaksanakan antara PT CKS dengan Desa Teluk Bayur ya Bang ya, Pak Kades gitu kan. Terus mengenai hasil rapat kecamatan tadi yang belum putus Pak. Terus dari Bapak Pak Hadi menanyakan mengenai Doni yang ditangkap tadi ya Pak ya, supaya dibebaskan. Terus setelah itu Bapak juga menanyakan mengenai kejelasan titik batas kan Pak ya, kan tadi Bapak sampaikan itu kan antara HPK dan HGU ya. Selamat siang. Terus yang dari Bang Domeng aja ya. Dari Bang Domeng tadi kejelasan seperti Bang yang kita jumpa pada saat ngobrol-ngobrol itu ya Bang ya. Sampai sekarang kan belum ini ya Bang ya. Terus ada tambahan lagi dari Pak Kades mengenai kearifan lokal ya Bang ya. Kearifan lokal yang perseimbangan antara warga lokal dengan warga. Tolong ditulis itu, saya minta tunjukkan titik batas HP dengan HGU. Udah di sini ada. Ini kan sama-sama dengan pemerintahan desa. Jadi di poin 4 tadi Bang yang mau sampaikan. Ya, Bang. PK. Kejelaskan ya kan ada badan HP HGU. Ya. Ya kan? Abang kan tadi sama-sama tahu. APK juga. Sip. Nah. Terus dari Pak Kades